Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Zalifunisa dengan BP 2213014. Kali ini saya akan membahas tentang alat penukaran panas dengan dosen pembimbing Ibu Insinyuri Tayova dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Soal yang pertama itu alat pengukur panas. Alat pengukur panas atau heat exchanger adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas antara dua buah fluida atau lebih yang memiliki perbedaan temperatur, yaitu fluida yang memiliki temperatur tinggi ke fluida yang bertemperatur rendah. 2. Alat pengukuran kalor berdasarkan fungsinya seperti cooler, heater, condenser, reboiler, boiler, heat exchanger, evaporator, dan vaporizer. Jelaskan siapa fluida panas dan fluida dingin masing-masing alat tersebut. Di sini saya menemukan ada beberapa contoh. Yang pertama itu cooler. Cooler digunakan untuk menurunkan suhu fluida panas. Fluida panas adalah fluida yang memiliki suhu tinggi dan perlu didinginkan. Heater. Heater digunakan untuk meningkatkan suhu fluida dingin. Fluida panas adalah fluida yang akan mengalir ke panas fluida dingin. Terus yang ketiga kondensor. Kondensor digunakan untuk mengkondensasi uap menjadi cairan. Fluida panas adalah uap yang akan dikondensasikan menjadi cair. Fluida dingin adalah media pendingin yang mengambil panas dari uap. Boiler. Boiler digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Fluida panas adalah uap yang dihasilkan, sedangkan fluida dingin awalnya adalah air. Ada juga reboiler. Reboiler ini digunakan dalam kolom distilasi untuk memanaskan cairan yang akan didistilasi. Fluida panas adalah cairan yang akan dipanaskan, sedangkan fluida dingin bisa berupa produk sampingan atau aliran pendingin. Heat exchanger. Heat exchanger adalah alat umum untuk mentransfer panas antara dua fluida. Fluida panas adalah yang memberikan panas, sementara fluida dingin adalah yang menerima panas. Ada juga evaporator. Evaporator digunakan untuk menguapkan cairan untuk meningkatkan zat terlarut. Fluida panas adalah cairan yang menguap, dan fluida dingin biasanya adalah udara atau air dingin yang digunakan untuk menghilangkan panas. Yang terakhir yaitu vaporizer. Vaporizer digunakan untuk mengubah cairan menjadi uap. Fluida panas adalah cairan yang akan diubah menjadi uap, sementara fluida dingin bisa berupa aliran pendingin. Lanjut ke soal nomor 3. Apa definisi panas sensibel dan panas laten? Tuliskan rumus masing-masingnya. Panas sensibel. Panas sensibel adalah panas yang mempengaruhi temperatur udara. Rumusnya itu Q sama dengan M dikali L. M itu berupa massa benda dan L kalor lebur benda. Kalau panas laten itu adalah energi panas yang mempengaruhi kelembaban relatif. Rumusnya itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yaitu M dimana massa benda, C panas benda, dan T2 kurang T1 adalah perbedaan suhu. Soal keempat, apa definisi panas penguapan, panas pengembunan, dan panas pembakaran? Tuliskan rumus masing-masingnya. Panas penguapan didefinisikan sebagai energi panas yang dibutuhkan untuk menguapkan satu satuan massa air pada tekanan konstan. Rumusnya itu delta H vap sama dengan delta U vap ditambah pi delta V, yang dimana delta H vap entalpi penguapan, yang delta U vapnya perubahan energi intermal uap, yang P itu tekanan,
Delta V-nya itu perubahan volume. Panas pengembunan atau heat of condensation adalah jumlah panas yang harus dibuang atau dikeluarkan oleh zat, gas atau uap pada titik embunnya untuk mengubah wujud zat dari gas menjadi cair pada suhu yang sama. Dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Keterangannya itu di mana Q panas pengembunan atau I, dan M massa zat yang berubah kg atau kilogram. Kalau L kalor pengembunan J per kilogram. Panas pembakaran adalah jumlah panas yang dilepaskan selama pembakaran dalam jumlah tertentu. Nilai kalor adalah energi total yang dilepaskan sebagai panas ketika suatu zat mengalami pembakaran sempurna dengan oksigen dalam kondisi standar. Rumusnya berupa HHV sama dengan LHV ditambah HV dalam kurung NH2O out per N vol per in. N vol, in. Yang dimana HHV itu nilai kalor atas, LHV itu nilai kalor bawah, yang HV-nya kalor penguapan air, NH2O out mol air penguapan, N vol, in jumlah mol bahan bakar yang terbakar. 5. Alat penukar kalor berdasarkan bentuknya pipa ganda, shell and tube, coil, PHI, dan jelaskan penggunaan masing-masing alat tersebut. Lengkapi slide ini dengan gambar-gambar masing-masing. Yang pertama itu ada pipa ganda atau double pipe. Alat ini terdiri dari dua pipa, yaitu satu yang berada di dalam pipa lainnya. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penukaran panas dalam skala kecil, seperti pemanasan air atau pendinginan kecil. Penukaran panas pipa ganda adalah salah satu yang paling sederhana dan mudah dipahami. Gambarnya itu di sebelah kiri, paling atas. Yang kedua tuh shell and tub, tabung dan kerong. Terdiri dari banyak pipa kecil yang ditempatkan di dalam kerong atau shell besar. Digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan transfer panas besar, seperti menukar panas pada pabrik kimia, pembangkit listrik, atau proses besar seperti penukaran pada pabrik kimia, pembangkit listrik, pemurnian minyak, efisiensi untuk aplikasi dengan aliran cairan panas yang tinggi. Gambarnya ada di nomor 2. Coil atau gulungan biasanya terbuat dari pipa yang digulung menjadi bentuk spiral atau serpentin. Sering digunakan dalam sistem pemanasan air atau pemanasan udara, seperti pada pemanas udara dalam oven. Cocok untuk aplikasi di mana ruang terbatas atau bentuk yang khusus diperlukan. Yang gambarnya itu nomor 3. PHE itu plate heat exchanger. Terdiri dari sejumlah besar plat datar dengan alur-aluran dirancang khusus, digunakan di berbagai aplikasi seperti pemanas air, pendingin air, dan proses industri. PHE memiliki efisiensi tinggi dan dapat dengan cepat mengubah suhu fluidanya. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja alat penukar panas? Evaluasi kinerja alat penukar panas itu yang pertama efisiensi. Efisiensi alat penukar panas mengacu pada sejauh mana alat. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja alat penukaran panas? Evaluasi kinerja alat penukar panas. Yang pertama itu ada efisiensi. Efisiensi alat penukar panas mengacu pada sejauh mana alat tersebut mampu mentransfer panas antara dua fluida dengan minimal kerugian energi. Yang kedua tuh kecepatan transfer panas. Kecepatan transfer panas evaluasi ini
melibatkan perhitungan beberapa banyak panas yang dapat ditransfer oleh alat penukar panas dalam satu periode waktu tertentu. Yang ketiga, perlawanan aliran. Perlawanan aliran dalam beberapa kasus, perlawanan aliran yang tinggi dapat mengurangi kinerja alat penukaran panas. Oleh karena itu, evaluasi aliran fluida melintas alat tersebut adalah penting. Yang keempat itu ketahanan terhadap korosi dan karat. Ketahanan terhadap korosi dan karat dalam situasi di mana alat penukar panas berinteraksi dengan berbagai jenis fluida, kekuatan dan ketahanan material harus dievaluasi untuk mencegah korosi atau kerusakan struktural. 7. Data apa saja yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja alat penukar panas? Yang pertama tuh ada temperatur masuk dan keluarnya. Data temperatur fluida panas atau panas masuk dan fluida dingin panas keluar sangat penting. Hal ini memungkinkan perhitungan efisiensi penukaran panas. Yang kedua tuh aliran massa. Aliran massa fluida panas dan dingin harus diukur atau dihitung. Ini diperlukan untuk menghitung kapasitas penukar panas. Yang ketiga, aliran panas. Besarnya aliran panas yang dipindahkan antara fluida panas dan dingin merupakan parameter penting untuk mengevaluasi kinerja. Area permukaan penukar panas. Mengetahui luas permukaan penukar panas adalah penting untuk menghitung efisiensi dan kapasitas. Soal nomor 8, LMTD. Rumus LMTD aliran searah dan rumus LMTD aliran lawan arah, temperatur rata-rata dan rumusnya. LMTD atau log mean temperature difference atau perbedaan temperatur logaritmik adalah suatu parameter yang digunakan dalam perpindahan panas, terutama dalam pertukaran panas menggunakan penukaran panas dengan pipa bergelombang. LMTD digunakan untuk menghitung besarnya perpindahan panas yang terjadi dalam penukaran panas. Rumus LMTD aliran searah adalah LMTD Cockcroft sama dengan delta T1 dikurang delta T2 per ln delta T1 dibagi delta T2, di mana delta T1 perbedaan antara suhu masukkan panas sumber panas dan keluar pendingin. Delta T2 perbedaan antara suhu keluaran panas sumber panas dan masuk pendingin. Rumus LMTD aliran lawan arah adalah LMTD countercurrent sama dengan delta T1 dikurang delta T2 per ln delta T1 dibagi delta T2. Di sini juga menggunakan delta T1 dan delta T2 yang memiliki arti yang sama seperti rumus pada di atas arah. Temperatur rata-rata adalah nilai temperatur antara dua fluida dalam penukar panas. Temperatur rata-rata bisa dihitung dengan rumus berikut. T rata-rata sama dengan T1 ditambah T2 dibagi 2, di mana T1 suhu masukan fluida pertama, T2 suhu masukan fluida kedua. 9. Indikator kinerja alat penukar panas. Indikator kinerja alat penukar panas adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana alat penukar panas tersebut efisien dalam melakukan penukaran panas antara dua fluida. Beberapa indikator kinerja alat penukar panas yang umumnya digunakan meliputi: yang pertama, efisiensi penukar panas, heat exchanger effectiveness. Yang kedua, koefisien perpindahan panas, heat transfer coefficient. Yang ketiga, drop tekanan, pressure drop.
Yang keempat, luas permukaan penukar panas, heat exchanger surface area. Yang kelima, luas permukaan penukar panas, heat exchanger. Rasio perpindahan panas, heat transfer ratio. Temperatur keluaran fluida, outlet temperatur. Ini gue ulang deh. 9. Indikator kinerja alat penukar panas. Indikator kinerja alat penukar panas adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana alat penukar panas tersebut efisien dalam melakukan pertukaran panas antara dua fluida. Beberapa indikator kinerja alat penukar panas yang umumnya digunakan meliputi: yang pertama itu koefisien penukar panas, heat exchanger effectiveness. Yang kedua, koefisien perpindahan panas, heat transfer coefficient. Yang ketiga, drop tekanan atau pressure drop. Yang keempat itu luas permukaan penukar panas, heat exchanger surface area. Yang kelima, temperatur keluaran fluida atau outlet temperatur. Yang keenam, faktor geser, bypass faktor. Yang ketujuh tuh efisiensi rekuperasi atau recovery efisiensi. 10. Buatlah tahap-tahap perhitungan kinerja alat penukar kalor pipa ganda. Perhitungan kinerja alat penukar kalor pipa ganda melibatkan sejumlah tahap penting untuk menentukan sejauh mana alat tersebut efisien dalam penukaran panas antara dua fluida yang mengalir melalui pipa ganda tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan perhitungan yang umumnya digunakan. Yang pertama itu identifikasi data input. Yang kedua, hitung temperatur rata-rata. Yang ketiga, perbedaan antara fluida. Yang keempat, hitung luas permukaan pipa ganda. Yang kelima, hitung koefisiensi perpindahan panas. Yang keenam, hitung LMTD atau log mean temperature difference. Yang ketujuh, hitung efisiensi penukaran panas. Yang terakhir, evaluasi hasil. Buatlah tahap-tahap perhitungan kinerja alat pada kalor shell and tap. Perhitungan kinerja alat penukaran kalor tipe shell and tap atau penukaran panas berbentuk selongsong dan tabung melibatkan beberapa tahap yang diikuti untuk menentukan efisiensi dan kinerja penukaran panas tersebut. Perhitungan kinerja penukaran panas shell and tap adalah suatu proses yang memerlukan pemahaman mendalam tentang perpindahan panas dan peralatan khusus. Berikut adalah tahap-tahapan perhitungan yang umumnya digunakan adalah: yang pertama, identifikasi data input, hitung rata-rata temperatur, hitung perbedaan antara fluida, hitung luas permukaan penukar panas, hitung koefisien perpindahan panas, LMTD log mean temperature difference, hitung efisiensi penukar panas, dan yang terakhir itu hasilnya. Soal yang terakhir itu penyebab penurunan kinerja alat penukar panas. Kinerja alat penukar panas dapat menurun karena beberapa faktor, dan faktor-faktor ini sering saling berhubungan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan kinerja alat penukar panas meliputi: yang pertama, akumulasi fouling, korosi, akumulasi fouling, kontaminasi, suhu operasi di luar desain, tekanan yang tinggi atau rendah, kelembapan udara, kontaminasi debu dan partikel, erosi, usia, dan pemeliharaan. Jadi dengan berakhirnya slide PPT tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.